Tiga adalah Jepang membentuk organisasi-organisasi bentukan Jepang. Ada yang organisasi berbasis sosial kemasyarakatan, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Viva Historia, belajar sejarah jadi mudah dan menyenangkan. Oke Sobat Smart, kali ini Bu Amel akan menjelaskan materi tentang kebijakan-kebijakan Jepang selama berada di Indonesia. Ingat ya, jadi ketika Jepang datang ke Indonesia, mereka melancarkan propaganda. Propaganda yang paling populer adalah gerakan 3A. Yang pertama, Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan yang ketiga adalah Jepang pemimpin Asia. Jadi, pada kesempatan kali ini, Bu Amel akan membahas tentang kebijakan Jepang selama di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua adalah kebijakan dalam bidang militer dan sipil. Yang ketiga adalah kebijakan dalam bidang politik. Dan yang keempat adalah kebijakan dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama adalah kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan pada masa pendudukan Jepang ini mengalami kemerosotan ya. Pendidikan formalnya dibuktikan dengan angka sekolah SD yang awalnya berjumlah 21.500 berubah menjadi 13.500. Bayangkan, ini jumlah yang lumayan banyak ya untuk sekolah dasar. Yang kedua adalah untuk tingkatan SMP yang awalnya berjumlah 850 berubah menjadi atau sisanya hanya 20 sekolah SMP pada masa Jepang. Untuk perguruan tinggi ini macet, jadi hanya beberapa saja perguruan tinggi yang beroperasi, lainnya tidak beroperasi. Kemudian di sekolah-sekolah itu wajib menggunakan bahasa Jepang. Jadi Jepang ini melarang orang-orang Indonesia atau orang-orang pribumi ini untuk menggunakan bahasa Belanda, karena memang Belanda ini kan merupakan sekutu ya, yang merupakan musuh dari Jepang. Ingin menghilangkan segala tradisi yang ada di Indonesia dan diganti dengan tradisi Jepang. Kemudian siswa-siswa Indonesia ini atau pribumi wajib menghormati bendera Jepang dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo, sedangkan benderanya adalah Hinomaru. Selanjutnya, siswa-siswa ini atau para pelajar juga wajib kinrohoshi atau bergotong royong gitu loh, membersihkan tempat-tempat yang strategis, kemudian juga lingkungan sekolah dan sebagainya. Namun, Jepang memberikan pendidikan militer yang sebelumnya belum pernah didapatkan oleh warga pribumi, karena memang pada masa Belanda sama sekali tidak memperkenalkan militer kepada penduduk Indonesia. Kebijakan inilah dari A sampai yang bawah tadi ya, membuat angka buta huruf Indonesia itu semakin banyak, karena banyak sekolah-sekolah yang dipangkas, akhirnya banyak sekolah yang tidak, banyak anak yang tidak sekolah juga, akhirnya angka buta huruf itu meningkat. Kemudian untuk memberantas angka buta huruf di Indonesia, Putra ini melakukan pemberantasan buta huruf dengan melakukan pengajaran atau sekolah-sekolah yang dilakukan oleh penggerak Putra. Yang kedua adalah kebijakan dalam bidang militer dan sipil. Jepang membagi pemerintahan militer di Indonesia menjadi 3. Yang pertama adalah Tentara ke-25 Angkatan Darat yang berpusat di Bukit Tinggi, ini untuk wilayah Sumatera yang dipimpin oleh Rikugun. Kemudian yang kedua adalah Tentara Angkatan Darat ke-16 untuk wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Dan yang ketiga adalah Tentara Angkatan Laut untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku yang berpusat di Makassar yang dipimpin oleh Kaigun. Ketiga zona yang dibentuk oleh militer Jepang ini dikomandai oleh pimpinan militer wilayah selatan, yaitu Marsekal Terauchi yang berpusat di Dalat, Vietnam. Sedangkan untuk pimpinan tertinggi di Indonesia itu dipimpin oleh Gun Saikan yang dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Sementara dalam bidang sipil, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang pembagian shu, yaitu semua daerah di wilayah Jawa dan Madura dibagi menjadi beberapa shu. Kemudian susunannya adalah shu. Yang pertama adalah Karsidenan, yang kedua adalah si, yaitu Kota Praja, yang ketiga adalah Ken Kabupaten, Susiket Gun, yaitu Kawedanan, dan yang
terakhir adalah ku, yaitu desa. Jadi selain membentuk pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil. Yang ketiga adalah bidang politik. Jepang dalam melancarkan politik Indonesia, mereka mengatur strategi. Yang pertama adalah bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasional atau tokoh besar. Tujuannya apa? Ketika Jepang bekerja sama dengan tokoh-tokoh besar, pasti rakyat juga akan mengikuti. Ini adalah strategi yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan negara Asia Timur Raya. Siapa sih contoh tokohnya? Ada Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Ki Hajar Dewantara juga. Beliau tergabung dalam organisasi Putra yang dijuluki Empat Serangkai. Kemudian Jepang ini membubarkan semua organisasi-organisasi pergerakan nasional pada masa Belanda. Hanya satu organisasi yang tersisa adalah MIAI. MIAI ini adalah organisasi yang berlandaskan Islam. Jadi MIAI ini mempunyai mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama tidak suka dengan bangsa Barat. Jadi dari sini Jepang menganggap bahwasanya MIAI ini akan membantu Jepang dalam mewujudkan negara Asia Timur Raya, karena mayoritas di Indonesia kan beragama Islam ya. Ketika salah satu politik ataupun organisasi sesuatu pasti akan diikuti oleh makmumnya ibaratnya ya. Jadi ada kiblatnya. Ketika MIAI ini mau bekerja sama dengan Jepang, otomatis nanti rakyatnya juga akan mengikuti. Kemudian yang ketiga adalah Jepang membentuk organisasi-organisasi bentukan Jepang. Ada yang organisasi berbasis sosial kemasyarakatan, yang kedua adalah organisasi yang bersifat semi militer, yang ketiga adalah organisasi yang bersifat militer. Ada PETA, Heiho, Hizbullah, Gerakan 3A, Putra, dan lain sebagainya. Keempat adalah bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi Jepang dalam bidang sosbud ini menggunakan para tenaga kerja Indonesia untuk membangun benteng-benteng pertahanan dalam rangka menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian akibat dari pendudukan Jepang ini juga Indonesia semakin menderita gitu kan, karena Romusa yang dicetuskan oleh Jepang ini membuat orang-orang Indonesia semakin merdeka. Bahkan mereka berpendapat bahwasanya pendudukan Jepang ini lebih kejam daripada pendudukan pada masa Belanda. Mereka pada waktu Romusa ini bekerja dari pagi sampai petang tanpa dikasih makan. Sedangkan mereka ini kan bekerja bukan di tempat-tempat yang teduh ya. Mereka bekerja di tempat terbuka, pembangunan benteng, kemudian pembangunan jalan dan sebagainya. Itu kan membutuhkan tenaga yang sangat banyak. Makanya dari sini juga timbul yang namanya kematian massal, mayat terdampar di mana saja. Kemudian muncul gelandangan di kota-kota besar. Banyak yang kabur dari Romusa seperti Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Bandung. Selain itu juga, ini yang sangat kejam ya, para kampetai atau polisi Jepang ini menggunakan gadis-gadis Indonesia sebagai jukun lanfu, yaitu pemuas nafsu mereka. Awalnya mereka ditawarkan untuk melakukan pendidikan di luar kota, tetapi ternyata itu mereka dijadikan para jukun lanfu ya, dalam tanda kutip itu pemuas polisi-polisi Jepang. Dan yang terakhir adalah rakyat Indonesia kekurangan sandang dan pangan. Yang pertama sandang, mereka bahkan menggunakan pakaian dari karung goni. Bayangkan saja karung goni panasnya seperti apa, dan mereka bekerja di tempat terbuka. Itu pasti akan membuat sakit kulit ya, seperti kadas dan kudis. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang ekonomi perang. Ekonomi perang yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia adalah self-help, yaitu segala kegiatan ekonomi yang diberlakukan di Indonesia itu untuk menopang kegiatan perang. Jadi pada masa Belanda itu kan kita dieksploitasi sumber daya alamnya ya, misalnya tanam paksa, wajib menanam tanaman ekspor dan sebagainya. Tetapi pada masa Jepang ini agak berbeda ya, mereka menggunakan seluruh kegiatan ekonominya itu untuk menopang kegiatan perang. Misalnya yang dibutuhkan adalah sumber bahan pokok seperti nasi, berarti harus menanam padi. Kemudian jarak ini digunakan sebagai pelumas senjata dalam rangka menghadapi sekutu. Berkobarnya Perang Dunia Kedua, Jepang ini masuk
melawan blok sekutu ini, Jepang melakukan berbagai usaha untuk meluaskan wilayahnya. Sasarannya adalah Indonesia dan Korea. Kenapa yang dipilih Indonesia dan Korea? Yang pertama adalah mereka membutuhkan tenaga manusia atau sumber daya manusianya. Karena di Indonesia itu kan sangat banyak sekali ya penduduknya. Jadi mereka berpikir bahwasanya penduduk Indonesia mampu membantu Jepang dalam mewujudkan negara Asia Timur Raya. Kedua adalah sumber daya alamnya. Kita tahu sendiri Indonesia itu kan terkenal akan sumber daya alamnya ya, tanahnya subur. Yang pastinya dari sini ketika Jepang menguasai Indonesia, Jepang akan mudah sekali mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk menopang kegiatan perang. Demikian kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia. Apabila ada yang kurang atau menambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin penjelasan Bu Amel ada yang salah, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.